dari inilah akhirnya saya mengambil kesimpulan. Kalau banyak orang-orang mengatakan benahi dulu lambungmu, maka penyakit-penyakit yang lain nantinya akan ikut hilang. Dan ternyata ini tidak berlaku buat saya. Yang berlaku buat saya adalah tenangkan dulu pikirannya, kendalikan dulu perasaannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sehat Mania, yang mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membagikan tips atau cara penyembuhan asam lambung, keliengan, mata buram, dan kecemasan tanpa obat. Tapi sebelum menonton video-video berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan mudah-mudahan subscribe dari Anda semua menjadi berkah buat saya dan menjadi ladang amal kebaikan buat sobat semua. Sebetulnya selama saya itu melakukan pengobatan lambung, selama saya mengkonsumsi obat-obatan lambung seperti lansoprazole, vitamin lambung, dan lain-lainnya itu, sebetulnya perut saya ini sudah terasa enakan, sudah tidak merasakan begah, untuk bernapas pun sudah enakan, BAB pun sudah lancar. Tapi yang sering mengganggu itu adalah kecemasan atau anxiety yang luar biasa. Kalau sudah anxiety, pandangan menjadi buram dan mesti keliengan. Apa penyebab dari keliengan ini dan mata buram? Ternyata dari pengalaman saya, kalau kita ini sudah cemas, semua tenaga yang ada di tubuh kita itu semuanya terkuras oleh otak. Dan seakan-akan sampai oksigen yang menuju otak pun sampai berkurang sangat banyak sekali. Dengan kejadian-kejadian yang sering seperti ini, akhirnya saya mengingat kejadian-kejadian yang pernah membuat saya bisa bangkit, yang pernah membuat saya akhirnya enakan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang saya rasa cukup aneh sekali. Di saat kita ketakutan luar biasa, di saat kita keliengan, mata buram, perut terasa panas, mau bernapas susah, kalau kita itu pergi ke IGD, baru ketemu perawat saja, penyakit ini sudah hilang. Saya pikir, kenapa ini semua terjadi? Kadang kalau kita mau mengendarai sepeda motor, sebelum kita mengendarai sepeda motor, kita ini sudah merasa takut sekali. Tapi kalau kita sudah mengendarai sepeda motor dan kita sudah melaju dengan kecepatan 40, itu badan terasa enakan. Yang lainnya adalah yang bisa membuat inspirasi saya adalah sebelum saya berangkat melakukan sholat Jumat, itu badan itu bergetar ketakutan luar biasa. Sampai di masjid pun itu masih jantung itu berdetak kencang. Dan setiap saya mendengarkan khotbah-khotbah dari khotib,
itu saya menjadi tenang. Kalau sudah menjadi tenang, penyakit ini terasa hilang. Kita ini merasa sudah sehat kembali. Dan dari inilah akhirnya saya mengambil kesimpulan. Kalau banyak orang-orang mengatakan benahi dulu lambungmu, maka penyakit-penyakit yang lain nantinya akan ikut hilang. Dan ternyata ini tidak berlaku buat saya. Yang berlaku buat saya adalah tenangkan dulu pikirannya, kendalikan dulu perasaannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan pertanyaannya, bagaimana kita melakukan semua ini? Padahal kita mau untuk jalan keluar rumah saja sudah merasa ketakutan yang luar biasa. Ada cara-cara yang banyak saya lakukan, dan dengan cara ini penyakit yang saya alami, asam lambung, anxiety, dan pikiran yang selalu mengambang, sering melamun, ini semuanya sangat berkurang dan membawa kebaikan pada tubuh saya. Dan untuk pengobatan khusus untuk bagi penderita yang sering melamun, pikiran sering ambyar, sering menerka-nerka sesuatu yang buruk-buruk, nanti ada pengobatan cara yang khusus yang nanti akan saya jelaskan secara detail. Langkah yang pertama adalah, karena waktu itu saya masih merasa ketakutan, mau berjalan agak jauh pun badan sudah terasa lemes sekali. Saya pergi ke psikiater. Waktu itu saya meminta obat yang dosis paling rendah sekali. Yang penting dalam jiwa saya itu sudah tumbuh keberanian untuk melakukan aktivitas yang sekecil mungkin. Dari psikiater saya diberikan 2 obat. Yang pertama adalah obat kecemasan penderita gangguan susah tidur. Yang kedua yang saya minum untuk pagi hari adalah obat depresi. Dan obat-obat ini seharusnya itu adalah untuk minumnya itu 1 tablet. Untuk saya minum untuk malam setengah tablet, untuk pagi setengah tablet. Yang penting ada sedikit keberanian saya untuk melakukan aktivitas. Aktivitas yang saya lakukan dari aktivitas yang sekecil mungkin. Pertama saya adalah untuk pagi hari saya itu melakukan jalan-jalan santai. Jalan santai, menyusuri jalan-jalan aspal yang dekat-dekat rumah kita. Yang penting badan kita yang sudah lama vakum, tidak kita gerakkan secara maksimal, kita berusaha untuk memaksimalkan dulu, melemaskan otot-otot dulu. Dan ini saya lakukan selama kurang lebih hampir 2 minggu. Setelah 2 minggu, walaupun masih ada perasaan takut, itu akhirnya saya merubah, mengganti aktivitas ini ke tahap yang berikutnya, atau tahap yang kedua. Saya itu untuk sore hari saya itu melakukan
olahraga agak sedikit berat. Biarlah gerakan ini mengalir apa adanya. Contohnya lari-lari, gerakan kepala, lompat-lompat. Pokoknya jangan sampai gerakan ini terdikte dari otak kita. Apa fungsinya? Kalau kita bergerak, pokoknya kita bergerak, tidak usah ada kontrol dari otak kita. Ini adalah tujuannya. Kita ini berusaha melepaskan semua beban kehidupan yang kita alami selama bertahun-tahun. Ya selama bertahun-tahun kita ini didikte oleh otak. Harus bekerja tepat waktu, harus membayar tagihan tiap bulan, dan lain-lain sebagainya. Itu kita lepaskan waktu kita beraktivitas berolahraga tadi. Dan fungsinya kenapa mengambil waktu di agak sore hari? Kalau badan kita, energi kita sudah agak terkuras, maka nantinya untuk tidur kita akan sedikit enakan karena badan kita merasa agak sedikit lelah. Dan selain itu, yang dulunya saya itu takut untuk makan gorengan, pedas, minuman agak asam. Doktrin-doktrin tentang makanan-makanan seperti ini mulai saya lepaskan. Saya tidak mau otak saya terbelenggu dengan doktrin-doktrin seperti ini. Tapi jangan sampai terus akhirnya berlebihan. Saya untuk makan sambal yang pedas itu mula-mula saya makan sedikit, yang penting di lidah itu terasa agak pedas-pedas. Untuk makan gorengan cukup satu, itu pun jangan setiap hari. Untuk makan mie instan, kalau saya makan yang separuh biasanya dihabiskan oleh istri saya. Ini adalah fungsinya adalah melepaskan sedikit demi sedikit ketakutan-ketakutan tentang makanan yang sudah lama bahkan bertahun-tahun mendoktrin otak kita. Setelah hal-hal ini tadi dilakukan, biasanya kita sudah timbul rasa kepercayaan diri. Walaupun keliengan dan mata buram dan pikiran tidak tenang, sering melamun, ini biasanya masih ada. Ini masih ada. Langkah berikutnya adalah buat aktivitas di luar yang agak jauh dari rumah, yang sekiranya ini adalah aktivitas yang betul-betul Anda sukai. Kalau saya misalnya, kesukaan saya adalah memancing. Saya mencari kolam pemancingan yang tidak jauh dari tempat saya. Durasi pemancingan itu rata-rata itu 1 jam. Jadi dalam waktu 1 jam itu saya benar-benar bisa melepaskan ingatan saya bahwa saya ini sakit. Jadi saya itu tenang, waktu itu tenang. Saya sudah tidak merasakan sakit lagi dalam 1 jam. Dan ini saya lakukan kira-kira hampir 1 bulan. Dan ini ternyata membawa efek yang luar biasa. Keliengan sudah mulai berkurang sangat banyak sekali. Untuk mandi, saya sudah berani agak berlama-lama dan tanpa ditunggui istri lagi. Yang dulunya saya itu mandi kalau tidak pakai air hangat, sekarang sudah berani
mandi pakai air dingin walaupun sudah menjelang malam. Dan tip yang lain untuk menghilangkan rasa pegel-pegel berat banget di sini nih. Biasanya di saat mandi pagi hari, saya itu selalu menyirami di bagian tengkuk ini sebanyak 7 kali. Itu setelah saya sirami itu di leher-leher ini terasa enakan. Setelah rasa keliengan ini mulai berkurang, pandangan buram agak berkurang, kita menginjak fase yang berikutnya. Dan ini adalah fase menguji mental kita. Waktu itu saya memancing di tempat yang agak curam, di tebing. Tapi tentunya harus kita mempunyai kawan paling tidak 2 atau 3 orang. Sebelum saya turun ke tebing itu, jalannya agak curam loh. Itu badan bergetar luar biasa. Saya merasa ketakutan yang luar biasa. Tapi dalam benak saya selalu saya tanamkan, dulu saya sering bergetar seperti ini, saya sering ketakutan seperti ini, tapi saya tidak pernah terjadi apa-apa dan saya baik-baik saja. Selalu tanamkan itu. Kita selalu ketakutan, kita selalu merasa tidak percaya diri, kita selalu merasakan ingin mau pingsan. Tapi setelah kita jalankan aktivitas itu, ternyata kita baik-baik saja. Akhirnya saya turun, walaupun dengan rasa takutan saya turun, napas pun sudah mulai ngos-ngosan, saya paksakan. Ternyata pikiran ini sudah mulai terkontrol. Otak kita sudah menyadari bahwa tidak terjadi apa-apa. Setelah itu saya melakukan aktivitas, dan saya setelah pulangnya, padahal kalau waktu berangkat itu kan jalanan turun, waktu pulang jalanan naik, itu saya sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Justru badan saya sudah enakan. Saya naik sampai rumah pun badan sudah terasa enakan. Ternyata penyembuhan ketakutan dan asam lambung, anxiety, keliengan, mata buram, itu tidak semuanya harus kita selalu mengkonsumsi obat-obatan. Ternyata otak kita ini sangat sekali mempengaruhi dari semua konstruksi dalam tubuh kita. Terus apakah setelah semua aktivitas kita lakukan, ini semuanya sudah normal? Belum. Semuanya sudah banyak berkurang. Kepercayaan diri sudah mulai membaik. Tapi tentunya masih ada sisa-sisa yang timbul. Kadang kita berdiri pun masih ada keliang-keliang, itu masih ada. Dan tahap berikutnya adalah saya namakan adalah pernapasan pelepasan emosional. Ini perlu saya jelaskan dengan teliti biar teman-teman semua bisa memahami. Dan perlu diingat, di dalam pernapasan ini nanti, di situ juga ada obat, ada pengobatan untuk bagi penderita orang yang sering melamun, pikiran tidak fokus. Itu nanti adalah obatnya, adalah terapinya adalah di pernapasan pelepasan emosionalnya nanti.